Alhamdulillah jemaah Alhamidiyah, kita lanjutkan lagi ngaji bersama pengasuh. Sekarang kita lanjutkan kitab Sulamut Taufik karangan Syekh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang kita bacakan juga syarahnya Mirqat Su'udit Tasdiq karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tamari. Kita sekarang di halaman 9 ya. Bukan ya. Halaman? Oh, masih 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa makna ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemarin kita baru selesai membacakan salah satu dari syahadatain, paruh pertama dari 2 kalimat syahadat, yaitu makna ashadu alla ilaha illallah. Sekarang wa makna ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan adapun makna kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini kalimat yang sering kita bacakan, tapi yang akan disampaikan oleh pengarang di sini tentang rinciannya apa sih sebetulnya kalau kita baca syahadat itu, ya, pemaknaannya. Sebelum ke makna, saya ingin menekankan juga soal bacaannya. Jadi jamaah Alhamidiyah jangan kalah oleh santri yang membacanya itu sudah fasih tajwidnya, gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang bacanya itu tasdidnya juga kurang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu terdengar tidak afdal, gitu ya. Asyhadu anna, nah itu saja harus disempurnakan gunnahnya, anna, gitu ya, 2 ketuk. Muhammadar Rasulullah, jadi ada nun tasdid sama mim tasdid. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adapun makna kalimat aku bersaksi anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu adalah utusan Allah, maknanya adalah anta'lama, bahwa engkau mengetahui, yang pertama, wa ta'taqida, dan engkau meyakini, i'tiqad, wa tusaddiqa, dan engkau membenarkan. Tidak cukup tahu, tidak cukup meyakini, tapi juga harus membenarkan. Wa tu'mina, dan engkau mengimani, ya. Anna sayyidana, bahwa junjunan kita, ma'asyiral khalq, gitu. Junjunan kita, wa nabiyana, dan bahwa nabi kita, ini belum khabar ya. Muhammad ibni Abdillah, yaitu Muhammad putra Abdullah, ibni Abdul Muttalibi, putra Abdul Muttalib, ibni, dibaca ibni karena dia mudhof ilaih dari Muhammad, Muhammad ibni, gitu ya. Muhammad itu mansub sebagai badal atau wakil pengganti dari isim anna, ya. Anna sayyidana wa nabiyana Muhammad ibni, gitu ya. Ibni Hashim, putranya Hashim, ibni Abdi Manafin, putra Abdi Manaf al-Qurasyi, yang bangsa Quraisy. Sallallahu alaihi wasallam, sholat semoga memberi rahmat siapa Allah alaihi kepada Muhammad, wasallama, dan semoga memberi keselamatan. Nah, baru nih khobarnya, Abdullahi itu adalah hamba Allah.
wa rasuluhu dan rasul Allah, ila jami'il khalqi diutus kepada seluruh makhluk. Itu yang pertama. Jadi akidah kita yang mutlak tidak boleh ditawar-tawar itu syahadatain kan. Nah, makna syahadat di sini tuh ada 4 kata kunci baru syahadat kita itu dianggap sah. Yang pertama, kita tahu bahwa Muhammad utusan Allah. Abu Lahab juga tahu, Abu Jahal juga tahu, tapi tidak meyakini. Maka syarat keduanya wa ta'taqida, harus meyakini. Yakin sih dia ini utusan Allah, tapi aku nggak mau membenarkan, nggak tahu, nolak aja, itu belum sah. Jadi harus watu soddiqo, harus meyakini. Terakhir watu mina, walaupun mengetahui, meyakini, membenarkan, tapi tidak mengucapkan syahadat, tidak ikut mengimani, tidak masuk ad-dukhul fil Islam kan kemarin syaratnya itu, maka itu juga tidak sah syahadatnya. Jadi harus terpenuhi gitu ya. Meyakini bahwa memang Rasulullah itu adalah Abdullah wa Rasuluh ila jami'il khalqi. Kalau bahasanya ila jami'il khalqi, ini juga penjelasannya itu menggunakan kata al-khalq. Al-khalq itu kan makhluk ya, bukan ila jami'in nasi. Artinya Rasul itu diutus bukan hanya untuk manusia, tapi juga manusia, jin juga. Jadi hamba Allah, utusan Allah itu untuk seluruh makhluk, ila jami'il khalqi. Manusia, jin, malaikat, semua para nabi, semua umat-umat yang sebelumnya, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi Muhammad ibni Abdillah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Biasanya kan kalau nabi itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Nah, kalau seorang Muhammad ini diutus untuk kaumnya dan untuk seluruh makhluk, ila jamil khalqi. Syariatnya tidak hanya berlaku seperti halnya umat Nabi Musa untuk umatnya saja, umat Nabi Isa untuk umat Nabi Isa saja, tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk semuanya sampai ke hari kiamat kelak, semuanya harus memenuhi syariat dari yang dibawa oleh Muhammad ibni Abdillah. Wulida, dilahirkan. Ini seperti kita belajar sanawiyah lagi, SD bahkan. Padahal di sini ada kepala madrasah aliyah ini. Ini lahirnya Nabi lagi ya. Kita udah tahu kan, alaf barokah ya. Wulida, dilahirkan. Muhammad, kembali ke Muhammad, dhamir huwa. Wulida, dilahirkan Muhammad. Mana? Bimakkata, di Mekah. Makkata dibaca bimakata, tidak bimakatin, tidak bimakati, karena dia adalah isim ghair munsharif, majrur wa alamatu jarrihi fathah, bimakkata. Dilahirkan di Mekah, kemudian wa bu'itsa, dan diutus Muhammad biha, di Mekah, wahajaro, dan hijrah Muhammad ilal Madinati, ke Madinah. Kita tahu Rasul lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kita baru saja melewati bulan Rabiul Awal. Wafat juga 12 Rabiul Awal. Bisa sama begitu ya. Lahir 12 Rabiul Awal, wafat 12 Rabiul Awal. Ya. Tentu bulan Hijriah. Ya. Lahirnya di Mekah, kemudian diutus di Mekah, kemudian wahajaro, pindah ke Madinah. Wadufina, dan dimakamkan Rasul fiha, di Madinah. Ya.
Sebetulnya kalau kita membaca penjelasan di dalam syarahnya itu lumayan detail ya. Siapa lagi yang dimakamkan di dekat Rasul. Kalau yang sudah berangkat ke Mekah barangkali bisa tahu situs-situsnya. Di sini juga dijelaskan bahwa Abu Bakar juga dimakamkan khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muakhiran qalilan 'alan nabi, kemudian wadufina Umar inda qadamai Abi Bakar, di dekat dua kakinya Abu Bakar, dan seterusnya itu ya. Tapi karena ini pengetahuan kita yang memang sejarah yang sudah kita tahu, jadi kita akan lewat, tidak terlalu detail, insyaallah kita sudah paham. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam shadiqun, itu yang benar dan yang membenarkan. Shadiqun itu yang benar, fi jami'i ma, dalam segala sesuatu, akhbaro, yang mengabarkan itu Rasul, bihi, atas itu ma, kembali ke ma. Maksudnya adalah hukum-hukum segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul, perkataannya, perbuatannya, penetapannya, persetujuannya, itu semuanya adalah benar. Ini yang harus diyakini di dalam akidah, maksudnya syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, annahu shadiqun fi jami'i ma akhbaru bihi. Famin dzalika, maka itu diantara hal-hal yang dikabarkan oleh Rasul. Kita harus meyakini bahwa apapun yang dikabarkan oleh Rasul itu benar. Itu maksudnya syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan ada ragu. Kalau sedikit saja ragu, Rasul menyampaikan bahwa nanti itu akan ada alam barzakh, kemudian nanti akan dibangkitkan lagi, kemudian nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, itu kan kita tahu detailnya melalui Rasul kan. Begitu kita ragu saja, ini benar nggak sih nanti itu dibangkitkan misalnya gitu, maka itu syahadatnya itu gugur. Karena asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah meyakini annahu shadiqun fi jami' ma akhbar bihi. Nah, di antara hal-hal yang dikabarkan oleh Rasul itu adzabul qabri. Yang pertama adalah adzab kubur, adzab di alam barzakh ketika seseorang baru meninggal gitu ya. Seringkali ketika kita menghantar kolega kita yang wafat, ketika mungkin mulai dari belum dimandikan, menunggu sampai dimandikan, sampai menyolatkan, sampai menghantarkan ke alam kubur, barangkali di situ saatnya kita menguatkan tentang syahadat kita ini, keyakinan syahadat kita bahwa azab kubur itu ada bagi tentu saja yang dianggap menyalahi hukum-hukum Allah. Bukan hanya adzabul qabri wa na'imuhu, dan juga nikmat kuburnya juga. Adzabul qabri wa na'imuhu. Wa su'alul munkari wa su'alul malakaini, dan juga di antara yang dikabarkan oleh Rasul itu pertanyaan dua malaikat, munkarun bi fathil kaf, munkarun. Ini badal ba'di min kul dari al malakaini ya. Munkarin berarti. Wa su'alul malakaini, wa su'ali munkarin bacanya. Karena dia mudhof ilaih. Dan pertanyaan dua malaikat, munkarin yaitu malaikat munkar, wa nakirin dan malaikat nakir. Wal ba'tsu, dan dibangkitkan dari alam kubur. Wal hasru, dan dikumpulkan ya. Wal bi'ts itu ihyaul mauta wa ikhrajuhum min quburihim, itu makna al bi'ts, al ba'ts.
Jadi dihidupkan lagi yang sudah menikmati itu dari dalam kubur, kemudian dikeluarkan dari dalam kubur ba'da jam'il ajza al-asliyah. Itu penjelasan di tengahnya gitu ya. Sedangkan al-hasr itu adalah dikumpulkan ke satu tempat di padang mahsyar. Wal qiyamatu, dan juga kabar yang dibawa oleh Rasul itu kiamat. Wal hisabu, dan hisab. Wathawabu, dan pahala. Wal adabu, dan siksaan. Wal mizanu, dan timbangan. Saya sebetulnya ingin membacakan bagian-bagian tengahnya, tapi detil ya, panjang. Mungkin lain harus dalam ceramah bebas barangkali ini. Tentang kiamat. Menarik sebetulnya pengetahuan kita secara detilnya ya. Awaluha fajru yaumil jum'ah ila ma la yatanaha. Awal kiamat itu adalah subuh pada hari Jumat. Fajru yaumil jum'ah. Wa huwa al-haq. Baik, kita lanjutkan saja dulu. Wan naru, dan keyakinan yang dibawa oleh Rasul itu, kabar yang dibawa Rasul, wan naru adalah tentang neraka, darul adzab, wasiratu, dan tentang jembatan sirat, jembatan siratul mustaqim, wal haudu, dan tentang telaga, wasyafa'atu, dan tentang syafaat. Kemudian wal jannatu, dan tentang surga. Wal khuludu, dan tentang keabadian. Itu juga yang dikabarkan oleh Rasul, bahwa kalau sudah di alam akhirat itu akan kekal. Mau di surga, mau di neraka, al khuludu, kekal ya. Al-iqamah al-mu'abbadah fil jannah liman mata alal islam wa in taqaddama minhu kafara, dan wa finnari liman mata alal kufri gitu. Maksudnya al-khuludu itu, kekal itu tinggal selama-lamanya di surga bagi yang meninggal dalam keadaan Islam, atau di dalam neraka bagi mereka yang meninggal di dalam keadaan kufur. Insyaallah. Warru'yatu, dan yang dibawa, kabar yang dibawa oleh Rasul berikutnya itu warru'yatu, dan melihat lillahi, kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, fil jannati, di surga. Keyakinan bahwa di surga kita melihat Allah. Itu juga dibawa, dikabarkan oleh Rasul bila khilafin. Kata Syekh Nawawi tentang melihatnya, kita melihat Allah di surga itu bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Fayarahu ta'ala ahluha fi misli yaumil jum'ati wal 'id wa yarahu kulla yaum bukrah wa asya, setiap saat. Ketika sudah ada di surga itu kita melihat Allah. Sebetulnya kalau di dalam penafsiran para sufi ya, dalam tasawuf, melihat Allah itu kalau Allah menghendaki ya bisa saja, tetapi Nabi Musa saja ketika minta melihat Allah ya baru melihat cahayanya saja sudah tersungkur, jadi tidak akan bisa. Nah paling kalau di dalam tasawuf itu ada istilahnya namanya tajalli. Tajalli itu Allah yang turun ke bumi. Cahaya Allah atau apa namanya tajallinya Allah itu nampak misalnya di sesuatu. Para sufi bisa melihatnya. Melihat tentu bukan
Allahnya gitu ya. Tapi kalau dalam tradisi sufi itu ketika seseorang itu bisa melihat hakikat dari sesuatu dan itu adalah ciptaan Allah, melihat sesuatu selalu melihat Allah gitu. Melihat kamera ini ingat yang maha kuasanya Allah. Melihat manusia, melihatnya ingat melihat Allah. Dalam tradisi tasawuf kan begitu ya. Nah, melihat Allah itu ya seperti itu. Nah, tapi tentu saja pembahasan tentang melihat Allah itu harus hati-hati disampaikan. Nah, karena kan tidak bisa seperti pengetahuan lahir gitu ya. Nah, melihatnya bukan melihat dengan mata secara kasat mata. Yang penting sekarang itu buat kita, mari kita yakini kabar dari Rasul bahwa di surga nanti kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'mina. Ini berikutnya ya. Wa tu'mina, dan engkau meyakini bimalaikatillahi, malaikat-malaikat Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Ini bagian dari syahadat tadi itu. Wa bil qadari, dan meyakini takdir, qadar dari Allah, khairihi, yang baik dari itu qadar, wa syarrihi, dan yang buruk dari itu qadar, diyakini semuanya minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Itu yang dimaksud dengan keimanan itu, dan yang keimanan atas apa-apa yang dibawa dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian masih nyambung bahwa yang dimaksud dengan makna syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu wa annahu, dan meyakini bahwa sesungguhnya Muhammad itu khatamun nabiyina, itu adalah penutup para nabi. Wa sayyidu waladi adama, dan bahwa Muhammad adalah bapaknya anak-anak Adam, sayyidu waladi Adam, ajma'ina, semuanya. Kalau kita, ini TV-nya mati, koneksinya mati, ke Zoom dong ya. Ya, kalau kita membaca tafsir ya di dalam surat Al-Baqarah, kemarin anak-anak kita santri di Al-Hamidiyah kebetulan sedang mengaji tafsir surat Al-Baqarah mulai ayat 80-an sampai 90 terus. Itu menceritakan tentang bagaimana Bani Israel, bagaimana sikap Bani Israel kepada para nabinya. Bani Israel yang bandel, intinya itu kan begitu kan, digambarkan sudah diberikan nikmat oleh Allah berbagai macam, tetapi dikirim nabi, nabinya dibunuh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya kan. Kemudian ketika meminta Bani Israel minta kirim kalau begitu nabi yang paling sempurna kira-kira. Nah, ketika dikirim Nabi Muhammad tetap saja gitu tidak mengimani dan seterusnya ya. Jadi ada watak-watak yang digambarkan di dalam surat Al-Baqarah itu sebagai watak-watak pengingkaran, kufur, kekufuran yang itu akan merusak syahadat kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itulah tentang makna syahadat ya, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barangkali sedikit lagi kita bacakan. Nih, sekarang mungkin kalau nanti ada tanya jawab silahkan ya. Tapi asarnya kan lebih cepat sekarang. Faslun, adapun ini satu fasal. Yajibu, wajib ala kulli muslimin, kepada setiap orang muslim, apa? Hifdzu islamihi, menjaga keislamannya. Bab ini atau fasal ini akan nyambung menjelaskan tentang murtad.
kapan seseorang itu masuk kategori murtad dan bagaimana keharusan kita untuk menghindarkan diri dari murtad. Murtad itu keluar dari Islam ya. Wajib bagi setiap muslim itu hifdzu islamihi, menjaga keislamannya. Wa saunuhu, dan menjaga keislamannya itu amma, dari sesuatu yufsiduhu, yang merusak itu atas islamuhu, atas keislamannya. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa kewajiban kita menjaga keislaman itu adalah menjaga an syai'in la yuslihuhu wala khairafi. Jaga diri kita dari sesuatu yang jangan sampai merusak sedikit pun keislaman kita, bahkan bukan hanya keluar dari Islam, sekedar merusak menjadi tidak baik saja, itu juga harus kita jaga. An syai'in la yuslihu wala khairafihi. Wa yubtiluhu, dan menjaga dari sesuatu yang membatalkan atas itu keislaman. Jadi yubtiluhu itu membatalkan itu amma yubsiduhu wa yubtiluhu gitu ya. Jadi harus menjaga dari sesuatu yang membatalkan keislaman kita. Hukum keislaman kita seorang muslim itu harus dijaga. Kadang-kadang kita kan tidak tahu pasti ya, mungkin entah salah ucap, entah salah perbuatan, itu mengapa syahadat harus selalu terus diperbaharui. Minimal kalau seorang muslim kan sholat kan, ketika tahiyat ya, minimal kita membacakan syahadat di situ, harus terus memperbaharui. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa yuqti'uhu, dan dari sesuatu yang memutuskan atas keislaman itu. Memutuskan itu hanya sesaat. Jadi bukan selamanya keluar dari Islam, tapi yang harus dijaga itu juga memutuskan sementara. Fayashmul at-taraddud fil kufri, kata Syekh Nawawi. Jadi yang dimaksud memutuskan itu kita ragu saja sedikit gitu, at-taraddud fil kufri, imannya lagi turun misalnya. Kan iman itu kan yazid wa yanqus ya, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu turun naik, wajar biasa. Nah, tapi ketika turunnya kebablasan, kemudian ada at-taraddud gitu, ragu. Nah, di dalam ini benar nggak sih gitu, keislaman ini benar nggak sih, ajaran-ajaran yang dibawa ini kok kayaknya nggak ada dampaknya bagi kehidupan saya, kayaknya mau Islam atau mau sholat atau enggak, mau syahadat atau enggak, kok kayaknya saya begini-begini aja misalnya gitu ya. Maka itu sudah yuqti'uhu, sudah memutuskan sementara keislaman kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Wahwa, dan adapun hal itu, ar-riddatu itu adalah murtad. Wahwa maksudnya huwa itu ya, sesuatu. Kita perlu menjaga dari sesuatu yang merusak keislaman, membatalkan keislaman, atau memutuskan keislaman. Gitu. Beda ya, tiga itu, yufsiduhu, yubtiluhu, yuqti'uhu, ada tiga itu yang harus dijaga itu. Menjaga jangan sampai merusaknya dengan melakukan hal-hal buruk, menjaga jangan sampai membatalkannya, menjaga jangan sampai memutuskannya. Nah, itu merusak saja itu sudah mengganggu keislaman kita. Kalau kita sudah tahu norma-norma, kita ini seorang muslim, apalagi kita seorang yang mungkin dianggap punya ilmu begitu, dianggap kalau kiai ya kiai, kalau bunyai, kalau ustad, pak haji gitulah begitu, apapun panggilannya, maka ketika melakukan sesuatu itu yufsiduhu, merusak. Itu maksudnya, la khaira fihi, sudah tidak ada kebaikan lagi di dalamnya gitu.
itu saja merusak keislaman kita. Itu dalam sekali sebetulnya pengertiannya. Jangan keluar menjaga keislaman itu bukan berarti keluar dari Islam saja. Begitu kita ifsad, merusaknya, begitu kita ibtal, membatalkan atau kita ragu-ragu sehingga memutuskan sementara, itu pun termasuk mengganggu keislaman kita. Wahwa, dan adapun sesuatu yang merusak dan membatalkan dan memutuskan itu ar-riddatu, itu adalah murtad ya. Wahwa, nah ini penjelasan di tengahnya, afhasul kufri wa aghlodhuhu katanya. Riddah atau murtad itu adalah sesuatu atau kekufuran yang amat atau paling, afhas itu paling buruk. Karena dia sebetulnya sudah tahu, ya enggak? Sudah tahu tentang Islam, sudah tahu tentang keimanan, tapi dia keluar. Wahwa wal iyadu, dan adapun perlindungan atau mohon perlindungan billahi, itu hanya kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Maksudnya kita semuanya berlindung, na'udzubillah min dzalik wal iyadu billah. Kalau ada kalimat wal iyadu billah itu sama dengan na'udzubillah min dzalik. Dan adapun permohonan perlindungan billahi ta'ala itu hanya kepada Allah Ta'ala. Wa qad katsura, dan sungguh banyak, fi hadzal zamani, di zaman ini, apa at-tasahulu, menganggap enteng, fil kalami, dalam ucapan, hatta annahu, hingga bahwa sesungguhnya ia ya menganggap enteng ucapan itu, ngomong sembarangan dalam berislam, kemudian perilaku juga tidak menjaga nilai-nilai keislaman. Ini kata siapa nih? Habib Abdullah, kata pengarang film di zaman ini itu artinya zaman itu, abad 18, 19 ya. Di zaman beliau gitu, itu sudah banyak orang yang at-tasahul fil kalam, menganggap enteng di dalam ucapan. Hatta annau, sehingga sesungguhnya dirinya itu yakhruju, keluar, hu-nya ini hatta annahu yakhruju min ba'dihim, annahunya dhamir sya'n ini rupanya. Hatta annahu, hingga bahwa sesungguhnya yakhruju, itu keluar, min ba'dihim, dari sebagian mulut-mulut mereka, alfadun, lafad, tukhrijuhum, yang mengeluarkan itu lafad kepada mereka, anil islami, dari Islam. Seringkali pada zaman itu, apalagi sekarang ya, banyak katanya orang yang menganggap at-tasahul itu ceroboh gitu di dalam berkata-kata, sehingga dia tidak sadar bahwa kata-katanya itu sesungguhnya mengakibatkan dia keluar dari Islam. Mungkin maksudnya bercanda gitu kali ya, at-tasahul, bercanda. Gimana? Saya nggak berani juga bercandanya karena nggak tahu bercandanya gimana. Yang at-tasahul fil kalam, yang mengeluarkan dia dari Islam, wah, lelah pokoknya yang kaitannya dengan keimanan yang tadi deh. Mungkin tiba-tiba meragukan, benar nggak sih nanti itu ada kiamat, benar nggak sih, ragu terus gitu ya. Itu sepertinya sedang bercanda, tapi itu jangan-jangan itu at-tasahul, naudzubillah ya. Wala yarawna, dan tidak sadar mereka itu ba'duhum dalika, atas hal tersebut, keluarnya kalimat tersebut. Wala yarawna, dan tidak menganggap mereka dalika, atas keluarnya lafaz tersebut, dzanban, sebagai dosa, fadlan, apalagi an kaunihi, dari keadaannya itu kufron, masuk ke dalam kekufuran. Kalimatnya itu tidak disadari bahwa itu adalah sesuatu yang dzanban itu hijaban anillah, menjadi penghalang antara kedekatan dirinya dengan Allah, dan juga menjadi kekufuran, tidak sadar. La ya'taqiduna dzalika dzanban wala kufron.
Wariddatu dan adapun murtad, salah satu aksamin, itu ada 3 macam. Sedikit lagi. I'tiqadatun itu yang sifatnya i'tikad, keyakinan di dalam hati. Waf'alun dan perbuatan, wa aqwalun dan ucapan. Itu pembagian murtad tuh ada 3 tuh. Dalam hati ragu-ragu, kalau dari segi perbuatan mah saya tetap sholat gitu. Tapi dalam hati sebetulnya keluar dari Islam, itu murtad. Atau dalam perbuatan atau dalam ucapan. Wa kullu qismin dan masing-masing bagian itu yatasya'abu, itu bercabang-cabang. Masing-masingnya itu sya'ban dengan syu'ban bidhammin fa fathin. Syu'aban, yatasya'abu syu'aban, bercabang-cabang dengan cabang-cabang yang amat banyak, katsiratan yang amat sangat banyak. Ini banyak nih. Ini yang akan dibahas oleh pengarang ini adalah jenis-jenis murtad, mulai dari yang sifatnya i'tikad sampai yang perbuatan sampai yang ucapan. Cuma nggak mungkin dibacain sampai selesai semua sekarang gitu ya. Tapi coba kita lihat nih yang pertama saja, faminal awali, maka itu yang pertama asyaku fillahi aw fi rasulihi awil qur'ani awil yaumil akhiri awil jannati awil nari awil sawabi awil iqabi awil nahwidalika. Ragu saja, asyak. Ragu saja itu masuk kategori murtad dari segi i'tikad itu. Ragu, bener nggak sih alam ini diciptakan oleh Allah gitu. Ini kalau lihat strukturnya ini kok kayaknya saya lebih percaya sama teori Big Bang misalnya gitu. Rasanya kok apa iya ya gitu. Menonton gitu sains, mencoba itu meyakini dengan akal, mencerna dengan akal gitu. Tiba-tiba jadi ragu, asyak fillah misalnya. Itu kalau sudah asyak fillah fi wujudihi, ragu-ragu bahwa kayaknya Tuhan ini sama aja. Maka itu hati-hati. Itu bisa termasuk kategori ar-riddah fil i'tiqad. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Harus hati-hati. Saya ingin cukupkan dulu karena sudah 1/4. Nanti kita akan masuk asar segera ya. Barangkali ada yang mau disampaikan. Nanti kita sambung tentang apa saja nih yang harus kita hati-hati tentang supaya jangan terpleset ke dalam kemurtadan walaupun sekecil apapun. Insya Allah nanti kita lanjutkan ya. Mangga Pak Yatno. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya baik di studio maupun di Zoom, dipersilakan. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari penjelasannya Kiai mungkin ada yang perlu saya tanyakan sedikit mengenai kadar keluarnya Islam gitu Kiai. Misalnya kita ragu itu Kiai. Jadi kadarnya itu apakah kadarnya memang keluar yang harus syahadat lagi gitu kan? Gitu. Atau seperti apa gitu Kiai. Yang pertama. Yang kedua Kiai, kan man qala la ilaha illallah itu ya, barang siapa yang bersahadat atau la ilaha illallah maka haram masuk neraka. Yang jadi pertanyaan kami, apakah bisa dengan kata yang sama untuk mengkafirkan orang lain gitu Kiai? Ya, saat ini kan banyak gitu Kiai ya, dengan kata-kata yang sama untuk mengkafirkan orang lain gitu. Misalnya bagaimana? Misalnya kan ada orang yang zikir bid'ah gitu Kiai. Padahal kan dengan kata yang sama, apakah mungkin untuk mengkafirkan atau membedakan orang lain gitu Kiai. Kemudian yang ketiga tentang tajalli yang tadi kan Kiai. Misalnya tadi kayak tajalli itu misalnya melihat Allah dengan rupa ini. Saya belum ini juga Kiai, tapi belum dalam bentuk makhluk yang lain misalnya. Saya pernah dengar satu perkataan tasawuf itu Kiai, misalnya kata la ilaha illa ana gitu. La ilaha illa ana illa ana gitu. Ya. Tidak ada kata saya kecuali saya. Jadi seolah-olah kita ini tuh bagaimana cara menganalisa kata saya yang maksudnya adalah
Allah itu. Jadi jangan sampai kata saya ini kita mengkafirkan diri kita gitu. Atau seperti apa itu Kiai ini penjelasannya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Herman. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Pesantren Al-Hamidiyah. Sebetulnya beliau sudah tahu karena beliau juga santri ini. Jadi nanti saya juga mohon dikoreksi nanti kalau ada yang kurang sempurna gitu ya dalam menjelaskan. Pertama, apakah yang dimaksud dengan ketika ragu misalnya terhadap wujudnya Allah kemudian murtad, ukuran murtad i'tiqad itu mengharuskan kita kembali membaca syahadat? Dalam pandangan akhlak tauhid, iya, memang harus bersyahadat lagi. Jadi ini sebetulnya kan kitab Sulam Taufik ini gabungan antara kitab fikih, tauhid dan tasawuf nanti. Pendekatannya itu. Kehati-hatian kita dalam menjaga hati kita sampai yang sekecil apapun, termasuk keraguan sekecil apapun. Tetapi tadi kan ada kategorinya itu sampai yufsiduhu, kemudian yubtiluhu, ada yukti'uhu. Jadi kadarnya itu kalau ragu berarti merusak gitu ya, tidak sampai benar-benar murtad. Kamu nih mudah murtad dengan meragukan begitu, berarti boleh dipenggal. Waduh, naudzubillah. Ya, misalnya boleh dihukum mati kalau pada zaman Nabi, zaman sahabat itu yang murtad itu kan sampai dihukum mati begitu ya. Nah, tidak sampai seperti itu karena ada murtad i'tiqad. Itu bukan ragu masih i'tiqad. Nanti ada af'al. Nah, kalau sudah perbuatan dan seterusnya barangkali itu sudah benar-benar murtad, tidak lagi percaya rukun Islam, rukun iman, ya itu sudah keluar. Tapi kalau ragu itu ini batinnya sedang bergejolak barangkali. Kadang-kadang kan pencapaian spiritual seseorang itu melalui keraguan-raguan. Jadi seorang yang keraguan-raguan itu tidak selalu buruk. Imam Al-Ghazali juga ragu ketika belajar filsafat sampai nyampe kemudian ke tasawuf begitu ya. Dia mengkritik filsafat ya, beliau juga mengkritik macam-macam lah begitu ya. Nah, sehingga kemudian muncul karya-karya dari keraguan itu malah muncul gitu keyakinan gitu. Itu kan memang biasa seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Dengan soal mengkafirkan, ya dengan kata yang sama untuk mengkafirkan, apakah itu masuk logika ya? Ya tentu saja tidak bisa, tidak boleh gitu ya mengkafirkan, apalagi mengkafirkan orang lain itu kalau kita mengkafirkan seseorang ya, maka bisa jadi kalimat atau embel-embel kafir itu balik ke kita sendiri. Jangan-jangan kita yang terkena kekufuran itu. Kafir itu artinya kan pengingkaran. Jadi kita mencap seseorang mengingkari Allah, mengingkari hukum-hukum Rasulullah begitu. Bagaimana mungkin kita menghakimi orang lain ketika sebetulnya yang tahu yang benar-benar itu hanya Allah dan hatinya sendiri kan. Jadi tidak ada yang tahu. Oleh karenanya jangankan ini ya hanya ya beda ritual praktek keagamaan misalnya. Di dalam tradisi Islam itu pernah memang ada pengkafiran di Aceh misalnya abad ke-17 itu kan ada antar ulama yang beda pendapat. Yang satu akhirnya mengkafirkan yang lain, itu memang tradisinya ada di dalam tradisi Islam itu ya, secara sejarah dalam sejarah. Misalnya Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu pernah menulis karya yang menganggap kufur para pengikut Hamzah Fansuri yang berpendapat tadi itu bahwa alam dan Tuhan itu bisa menyatu secara mutlak. Kemudian kata Syekh Nuruddin Ar-Raniri, kafir itu. Keliru memang, tetapi Syekh Nuruddin mencap itu kafir itu saja oleh ulama yang lain itu ditegur, tidak boleh.
Walaupun ada yang kita anggap kafir itu sampai memang dia mengatakan begitu, Tuhan dan alam itu sama, yaitu yang ma ra'aitu illa ana misalnya gitu. Bukan ma ra'aitu illa ana. Tadi itu apa? La ilaha illa ana, ya kan? Atau seperti ucapan ana al-haq, aku adalah Tuhan, atau ma fi jubbati illallah, di saku ini nggak ada siapa-siapa kecuali Allah. Atau seperti Syekh Siti Jenar yang ketika ditanya ke rumahnya, Assalamualaikum, ada orang di dalam? Tidak ada, hanya ada Allah misalnya gitu. Jadi dirinya itu Allah begitu ya. Nah, yang begitu saja ketika dikafirkan itu tidak boleh. Apalagi kalau yang sekedar beda pendapat dikit, dikafirkan, bid'ah misalnya dan seterusnya ya. Kalau dalam tradisi Islam kemudian kan hadir yang menengahi, Syekh Abdul Raub Singkal gitu. Oh, nggak boleh begitu. Memang kalau kita mengatakan orang awam bahwa Tuhan dan alam itu sama, itu juga tidak boleh juga. Tapi mengkafirkannya juga tidak boleh. Jadi di tengah-tengah gitu ya. Nah, oleh karenanya nyambung ke yang ketiga, yang dimaksud dengan tajalli itu melihat Allah di dalam alam itu maksudnya adalah ketika kita melihat, bagi seorang sufi melihat apapun ia melihat Allah. Allah itu wujudnya itu kan, kita meyakini dalam tasawuf itu wujud itu hanya satu, yaitu wujud Allah. Loh, kalau begitu alam ini siapa? Ini hanya pancaran saja. Semuanya pancaran Allah. Teori al-fail atau emanasi ya di dalam pengetahuan. Jadi ketika melihat ini saja, gelas ini melihat Allah. Melihat handphone juga melihat Allah. Maksudnya zikirnya itu selalu gitu, Allah, Allah, Allah. Itu maksudnya tajalli itu ya, melihat segala sesuatu melihat Allah. Ada lagi Kiai dari Zoom nih pakai chat. Ya. Bundanya Ferzan, nah, wali santri. Ya, baik. Baik. Salam. Saya baca aja ya. Baik, Kiai. Karena kelihatan kalau dari sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, panjang nih, sedikit cerita katanya ya. Saya sempat berhubungan baik dengan teman non-muslim. Salah satu hubungan baik itu kita saling bertukar makanan. Ketika saya memberikan makanan, pasti kemudian dia mendoakan dengan doa yang baik buat saya. Apakah boleh kita mengaminkan doanya? Karena pada saat itu pastinya dia meminta doanya kepada Allah, bukan kepada Allah, tapi Tuhan yang diyakininya. Bagaimana seharusnya itu? Ya, jawabannya singkat saja, boleh mengaminkan. Orang mendoakan kebaikan kepada kita menurut keyakinannya. Ya sama seperti kita mendoakan kepada orang lain juga, tapi doanya itu doa kemanusiaan yang sifatnya kemanusiaan, bukan akidahnya gitu ya. Ya Allah, ini kita ada orang muslim misalnya, ya Allah, orang itu kasihan sekali anaknya juga. Mudah-mudahan jangan-jangan doanya itu mudah-mudahan ya diberikan makanan misalnya atau apa begitu ya. Ya aminkan saja, tidak apa-apa. Kalau saya ya, sejauh itu adalah urusan kemanusiaan, urusan hablum minan nas lah begitu ya. Ya. Kita tidak tahu juga, kecuali kalau kita tahu nih bunyi doanya itu misalnya doa untuk membuat keyakinan kita jadi buruk atau apa, saya nggak tahu doanya gimana contohnya ya, karena itu kan hanya contoh ilustrasi. Contohnya kan memberi makanan itu ya. Memberi makanan, aduh ibu makasih, saya doakannya mudah-mudahan ibu berkah ininya, ya amin, terima kasih. Saya sih tidak melihat ada sesuatu yang mengganggu ini. Yang penting itu dalam hati kita gitu. Saya kira gitu ya. Ada lagi? Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, mungkin ini ada dua pertanyaan tapi singkat saja ya, mengenai tadi yang keraguan terhadap Allah itu. Saya sempat mengalami dan sempat sempat melakukan menurut saya. Pada saat anak saya dulu 2009 itu meninggal ya karena DB itu sempat saya bilang, aduh ini Allah nggak adil itu, anak saya yang saya istilah kata jadi guru mondar mandir cari nafkah kok meninggal, tapi anaknya
para koruptor itu kok masih hidup, tuh sempat seperti itu juga. Dan itu saya jadi mau nangis ini, kira-kira setelah sekian lama saya baru dengar ngaji bersama Pak Kiai ini, gimana amal-amal saya selama ini setelah saya mengucapkan itu, apakah saya juga sudah termasuk keluar dari lingkaran agama Islam atau bagaimana gitu Pak Kiai ya. Yang kedua mengenai ini Pak Kiai, satu hal mengenai wasiat ya. Wasiat dari almarhum atau almarhumah itu apakah kita sebagai ahli waris itu harus melakukan dalam kategori hal yang baik ya, apakah harus melakukan, atau kalau misalkan tidak, itu bagaimana nanti almarhumah itu yang sudah mewasiatkan kepada kita gitu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yatno. Yang pertama, ketika kita ditimpa keburukan, kemudian kita merasa kok nggak adil, anak saya yang baik-baik saja meninggal, tapi anak orang lain yang mungkin sebetulnya ya menurut pandangan lahir kita, kenapa tidak yang itu saja atau gimana gitu ya. Itu adalah sifat seseorang yang sedang dalam keadaan labil. Dan disitulah yang dimaksud di sini, dimaksud asyak itu ya. Asyak itu di sini. Jadi ragu-ragu tentang bahwa Allah itu memang qaddara, khalaqa wa qaddara asyar wal khaira wasyarra. Bahwa memang takdir Allah itu ada yang baik, ada yang buruk gitu. Buruk menurut pandangan kita. Tapi menurut pandangan Allah itu kebaikan juga gitu. Hanya saja kan kita tidak tahu. Di situ saya kira bagus ini contoh dari Pak Yatno, ini contoh bagaimana wujud dari yang namanya i'tiqad tidak keluar dari Islam yang paling sekecil apapun, ini yang seperti ini ketika kita ditimpa musibah. Jadi di dalam bagian yang halaman 9 tadi yang kita baca, bahwa bagian dari keimanan yang harus kita yakini itu yang disampaikan oleh Nabi kepada kita tentang bil qadari khairihi wa syarrihi, mau yang baik maupun yang buruk. Karena sebetulnya kan kita tidak tahu, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, kata Al-Quran kan begitu, kata Allah. Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal itu sebetulnya khairun lakum, lebih baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, kadang-kadang kamu merasa bahwa kamu ini yang lebih baik menurut kamu, tapi wa huwa syarrun lakum, tapi itu justru buruk buat kalian. Kan kita tidak tahu. Ingat cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir kira-kira. Menurut Nabi Musa itu buruk membunuh anak itu. Anak kecil kok dibunuh. Menurut Nabi Musa buruk itu Nabi Khidir itu membolongi perahunya. Menurut Nabi Musa aneh itu, dungu gitu. Kata Nabi Khidir kok udah diusir sama penduduk kampung, tiba-tiba ada rumah yang miring di kampung itu malah dibenerin gitu. Nggak masuk akal. Tapi ternyata dibalik itu, nah itu. Jadi ilmu itu ada yang bisa dengan logika, ada yang dengan hikmah, dengan rasa, dengan keimanan, gitu, dengan keimanan. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah itu sudah keluar dari Islam? Tidak. Tetapi keraguan itu kan segera karena kita tidak keluar dari Islam, segera diperbaharui lagi dengan syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan Pak Yatno makanya ketika kita ditimpa musibah, ya jangan tidak sholat gitu. Jangan-jangan ada keyakinan dalam hati kita yang terganggu. Ketika sholat, perbaharui lagi otomatis asyhadu alla ilaha illallah. Kalau yang lebih baik lagi, begitu ada musibah itu senyum, kemudian alhamdulillah Allah memberikan musibah ini kepada saya sehingga saya bisa lebih tafakur, sehingga saya bisa lebih baik lagi ya gitu. Coba kalau seandainya tidak ada musibah ini buat saya, mungkin saya tidak tafakur. Itu yang ideal tuh begitu. Tapi kan berat memang ya, berat, tapi bukan tidak mungkin. Kemarin ya saya pulang kampung cerita dengan kakak saya ketabrak gitu waktu itu. Sederhana sekali, mau tahlilan kemudian ketabrak dan harus dioperasi. Sehingga sekarang masih jalannya masih. Nah, tapi beliau cerita ke saya bahwa ternyata nikmat ya dapat musibah itu. Ya Allah, dalam hati saya, ini kalau sudah sampai bisa menikmati musibah itu artinya memang
sudah meyakini nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi gitu. Nah, gitu. Jadi bukan tidak mungkin, insya Allah dengan terus kita ngaji gitu ya. Ya salah satunya yang ngaji Sulam Taufik itu mengaji tauhid ini yang berat tapi insya Allah bisa kita laksanakan. Dan yang terakhir tadi Pak Yatno, wasiat. Ya kalau wasiat dari siapapun apalagi dari ibu tentu itu wajib selama wasiat itu tidak melanggar syariat Allah ya. Wasiat itu wajib dilaksanakan oleh kita itu. Nah, cuma saya nggak tahu untuk wasiatnya apa dan mungkin dilaksanakan atau tidak gitu. Kalau tidak memungkinkan misalnya ya didiskusikan gitu. Misalnya ketika itu almarhum Buya Zainuddin Maksum mungkin bukan wasiat tapi sempat bicara kan, kata anak-anaknya kalau saya wafat boleh deh dimakamkan di mana itu di tanahnya yang ke pesantren yang katanya untuk pesantrennya kan gitu kan Mas Azman cerita ya. Tapi ternyata setelah beliau wafat kemudian diskusi segala ini esensinya apa sih sebetulnya Buya pengen begitu itu, pengen sering didoain karena di tanahnya di sana kan, nanti harapannya di sana ada pesantren. Ah berarti didoain intinya itu. Kalau begitu boleh deh di sini juga. Kemudian kan dimakamkan di sini, santri bisa doain kapan saja gitu. Karena santrinya ada di sini, santri beliau. Banyak pertimbangan. Kira-kira seperti itu. Dan itu kan sebetulnya keinginan. Nah, lain soal saya nggak tahu mungkin Pak Yatno kalau nanti mau cerita wasiatnya itu apa sebetulnya. Ya. Baik. Sudah ya. Walaupun ada chat itu ke komentar bagus mungkin komentar siapa itu? Oh dari Miss Yuli ya. Miss Yuli ya berat ya dalam musibah tetap tersenyum ya Allah. Betul memang. Semoga kita termasuk orang-orang yang tetap tersenyum dalam musibah dan ujian. Yakinlah bahwa memang itu berat tapi insya Allah bisa kalau tauhidnya sudah benar. Ya contoh yang paling kecil ketika ada saudara atau kolega kita yang wafat misalnya gitu ya. Ya itu bisa tidak kita tetap senyum, setidaknya tidak menjerit-jerit gitu, nangisnya gitu. Nah, tersenyum itu artinya ya Allah, alhamdulillah anakku ini masih kecil lagi langsung masuk ke surga. Bagaimana kalau saya meninggal belum tentu seperti anakku yang sekarang pergi, kan begitu Pak Yatno ya? Ya kan? Berapa tahun waktu itu wafat? 8 tahun, belum balik. Itu kan sudah dijamin oleh Rasul bahwa memang menjadi tabungan di surga buat orang tuanya. Gimana nggak bahagia coba? Orang lain belum tentu yang tidak punya anak yang meninggal, gitu. Cara berpikirnya begitu. Belum tentu akan mendapatkan tiket ke surga. Ini punya anak. Gitu jadi akan bahagia jadinya. Ketika siapapun yang meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Nah, selamat jalan ya. Kamu udah sempurna, kamu ketemu dengan Allah, tinggal saya nanti menyusul kan begitu. Segala sesuatu ya. Baik, jemaah Alhamdulillah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ngaji ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari karena keyakinan, i'tiqad, tauhid itu hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita, melekat di dalam setiap detik nafas kita ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan ngaji Sulam Taufik ini khususnya jemaah Alhamdulillah secara keseluruhan, umumnya semuanya yang para wali santri juga yang hadir mudah-mudahan dapat mengambil manfaatnya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim,
anta ni'mal mu'in Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin farrij 'alal muslimin wa laysa narju siwa fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana nih bertiga?